Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Takwa. Senang sekali nih kita ketemu lagi di obrolan kita. Tempat kita coba ya gali-gali bareng intisari ilmu sama hikmah dari ajaran kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, siap. Oke, hari ini kita mau coba selami satu ayat yang luar biasa banget ini. Di surah Al-Baqarah ayat ke-63. Ayat ini tuh penuh cerita, penuh perintah, dan pelajarannya itu relevan banget deh buat kita sekarang. Betul. Ayat yang sangat kaya makna. Nah, misi kita bareng-bareng nih sahabat Takwa. Ya, pertama, pahami makna ayatnya, terus kita renungkan gimana sih kisah ini nyambung ke kita di zaman modern, dan ya, cari cara buat terapin di keseharian kita. Seperti biasa ya, semangat kita, Takwa Talks with AI, when Takwa Talks to Technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Mantap tagline-nya. Oke, sebelum kita loncat ke ayat 63 nih, kita inget-inget dikit yuk ayat sebelumnya, ayat 62. Di situ kan Allah Subhanahu wa Ta'ala janjiin pahala buat siapa aja ya kan? Mau Yahudi, Nasrani, Sabi'in, asal benar-benar iman ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari akhir, terus beramal soleh. Itu kan prinsip umumnya tuh. Iya, prinsip universalnya. Nah, ayat 63 ini kayak ngasih kita studi kasus gitu. Contoh nyata, spesifik, yang kejadian sama Bani Israel. Benar banget. Jadi setelah Allah sebut janji pahala di ayat 62 itu, ayat 63 langsung ngasih lihat. Nih loh, ada umat dulu yang diuji dengan perjanjian khusus. Gimana mereka responsnya? Oke. Menarik. Mari kita dengerin dulu ayatnya ya, sahabat Takwa. Surat Al-Baqarah ayat 63. Silakan. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Yang artinya kurang lebih, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari kamu, dan kami angkat gunung Tur di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dengan sungguh-sungguh, bikuah, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Ya, kaitan atau munasabahnya sama ayat 62 tuh jelas ya. Ayat 62 bicara janji umum. Nah, ayat 63 ini nunjukin gimana janji itu diuji dalam sebuah peristiwa spesifik ke Bani Israel. Seolah Allah mau bilang, iman itu butuh bukti komitmen, gak cuma pengakuan aja. Para ulama tafsir juga melihatnya gitu. Oke. Nah, ayatnya kan dimulai dengan وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian mithaq. Ini kedengarannya mantep banget ya. Perjanjian kayak gimana sih ini sebenarnya? Betul. Misak itu sahabat takwa bukan janji ecek-ecek. Akar katanya aja udah nunjukin sesuatu yang diikat kencang, dikukuhkan. Fakta serius lah. Para mufasir kita kayak Imam Al-Baghawi, Imam Ibnu Katsir, di kitab tafsir mereka itu jelasin kalau misak di sini ya perjanjian agung antara Allah Subhanahu wa Ta'ala sama Bani Israel. Intinya apa tuh perjanjiannya? Intinya ya komitmen total. Terima, ikuti, amalkan semua ajaran Nabi Musa alaihissalam dalam Taurat gitu. Ini dasar hubungan mereka sama Allah. Gunung Tur di atasmu. Nah ini nih bagian yang bikin penasaran. Gimana sih para ahli tafsir gambarin kejadian ini? Serem banget kayaknya ya. Ini emang salah satu adegan paling, ya bisa dibilang dramatis ya dalam kisah Bani Israel di Quran. Banyak kitab tafsir, kayak As-Samarkandi atau At-Ta'alibi, nyeritain waktu Taurat turun, Bani Israel malah kayak, berat nih hukumnya, agak enggan gitu. Oh jadi nggak langsung, oke, siap laksanakan, gitu ya? Enggak, malah ragu-ragu mereka. Nah, karena mereka enggan ini, terjadilah peristiwa dahsyat itu. Allah perintahkan gunung, ada yang bilang itu gunung Sinai, ada yang bilang gunung lain, diangkat. Diangkat gimana? Melayang? Iya, diangkat terus ditaruh persis di atas kepala mereka. Kayak payung raksasa tapi dari gunung. Menggantung gitu, kayak awan gelap, disebutnya Dhulah. Coba bayangin sahabat takwa gunung di atas kepala, siap nimpa kalau nolak Taurat. Pasti tegak banget suasananya. Wah, iya kebayang sih ngerinya. Tapi ini beneran gunungnya kecabut gitu, melayang, atau ada penafsiran lain mungkin? Nah, ini pertanyaan bagus. Mayoritas ulama tafsir memang memahaminya secara harfiah. Gunungnya beneran diangkat. Tapi ada juga pandangan menarik dari ulama kayak Imam Ibnu Ashur di tafsirnya At-Tahrir wa At-Tanwir. Beliau agak kritis sama riwayat soal pencabutan fisik ini. Oh ya? Gimana pandangan beliau? Beliau bilang,
Mungkin ayat ini tuh deskripsi fenomena alam yang super dahsyat di sekitar gunung itu. Bisa jadi gempa bumi hebat banget, atau mungkin letusan gunung, asap tebal, petir sambar menyambar, sampai gunung itu kelihatan berguncang keras, dan kayak mau runtuh, kayak awan yang menggantung di atas mereka. Beliau juga nunjuk ke deskripsi di Kitab Keluaran Perjanjian Lama sama ayat lain di Quran, Surah Al-A'raf 171, yang pakai kata natokna, artinya bisa kami guncangkan dengan kuat. Jadi fokusnya lebih ke kedahsyatan peristiwa itu sebagai bukti kuasa Allah yang bikin takut luar biasa. Masuk akal juga ya. Jadi penekanannya di efek psikologisnya, rasa takut yang amat sangat itu ya, bukan sekedar fisiknya. Bisa jadi begitu. Intinya kan menunjukkan kebesaran Allah dengan cara yang bikin mereka nggak bisa nolak lagi. Nah, terkait ini ada riwayat unik nih, disebut di tafsir As-Samarkandi sama Ar-Razi. Riwayat apa tuh? Saking takutnya, Bani Israel itu sujud. Tapi sujudnya aneh. Mereka nempelin sebelah pipi ke tanah, tapi satu mata masih ngelirik ke atas, ke gunung. Loh, kok gitu? Yaitu, saking takutnya gunungnya jatuh nimpa mereka. Riwayat ini malah bilang, cara sujud miring gitu jadi tradisi sebagian orang Yahudi. Ya, terlepas detailnya bener atau enggak, ini nunjukin betapa ngerinya situasi saat itu. Luar biasa ya. Oh iya, kata Tur itu sendiri gimana? Itu nama gunung atau artinya gunung aja? Nah, itu juga ada diskusi. Ada yang bilang itu nama spesifik Gunung Sinai. Tapi ada juga, kayak Ibnu Asyur, yang bilang kalau Tur itu mungkin aslinya dari bahasa Suryani atau Kanaan kuno. Artinya ya gunung secara umum. Oke, jadi setelah peristiwa menegangkan itu, baru deh muncul perintah. Khudzu ma'atainakum biquwwah. Pegang teguhlah apa yang kami berikan padamu dengan kekuatan. Kata kekuatan atau kuah ini apa maksudnya? Kekuatan fisik? Nah, ini penting banget nih sahabat takwa. Banyak yang salah sangka. Dikira kuah itu ya kekuatan fisik, apalagi habis lihat gunung diangkat kan. Tapi para ulama salaf, kayak Ibnu Abbas, radhiyallahu anhuma, Qatadah, Mujahid, itu negesin kayak dikutip Ibnu Katsir atau Al-Baghawi, kuah di sini itu kekuatan internal. Kekuatan internal maksudnya gimana tuh? Maksudnya itu kesungguhan, istilahnya jid, tekun, tekad bulat, komitmen penuh, semangat membara nerima dan ngamalin Taurat. Bukan males-malesan, bukan setengah hati, bukan karena terpaksa doang. Ini soal sikap kita nyambut petunjuk Allah. Imam Ibnu Asyur juga ngaitin ini sama kesiapan mental, spiritual, buat kuasai ajaran, dan tekad kuat buat ngamalin. Mirip kayak perintah ke Nabi Yahya alaihissalam di surah Maryam ayat 12. Wahai Yahya, ambillah kitab itu biquwwah. Jadi, ini panggilan buat komitmen total dari hati. Oke, jadi pegang teguh dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh gitu ya. Terus perintah berikutnya, wadhkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya. Ini ingatlah maksudnya cuma ingat di kepala aja. Wow, nggak sesimpel itu. Kata dzikir di sini, kalau kita lihat penjelasan mufasir kayak Al-Alusi atau Ar-Razi, maknanya itu aktif banget, dinamis. Wadhkuru ma fihi itu mencakup beberapa hal. Pertama, ya jelas, pelajari dengan tekun, dirasa. Kedua, pahami maknanya, renungkan, tadabbur. Ketiga, jaga biar nggak lupa. Dan yang paling penting nih, keempat, amalkan hukum dan ajaran di dalamnya di kehidupan sehari-hari. Wah, lengkap ya. Iya, termasuk juga ingat-ingat janji pahala sama ancaman siksanya. Itu kan jadi motivasi dan pengingat juga. Ini kombinasi ya. Komitmen kuat, biquwah, sama keterlibatan aktif terus-menerus sama isinya. Wadhkuru ma fihi. Nah, semua ini tujuannya kemana? Ayatnya kan ditutup dengan wala'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, itu dia. Tepat sekali. Kalimat penutup ini nunjukin goalnya, tujuan akhirnya. Kata Allah di situ bisa berarti agar, supaya, atau semoga. Artinya, semua proses tadi, ambil perjanjian, pegang Taurat sungguh-sungguh, terus ingat dan amalin isinya, itu semua adalah jalan, sarana, yang Allah kasih biar mereka bisa nyampe ke derajat takwa. Jadi takwa itu tujuan utamanya ya? Betul. Dan takwa itu sendiri, ya intinya kesolehan, sadar penuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaga diri dari yang bikin Allah murka, jauhi larangannya, usaha melindungi diri dari hukuman. Jadi, ya tujuan besarnya membentuk pribadi yang sadar Allah dan hidupnya sesuai ridho Allah. Oke.
Kalau kita balik sedikit ke momen gunung diangkat tadi, mungkin ada sahabat takwa yang kepikiran, itu kan kondisinya takut banget ya. Apa nggak menghilangkan pilihan bebas mereka? Kan katanya iman itu harus rela. Gimana tuh? Nah, ini masuk ke diskusi teologi yang lumayan dalam sih sahabat takwa, dan emang dibahas juga sama ulama kayak Imam Al-Alusi atau Ibnu Asyur, apakah situasi itu jatuhnya ikroh, paksaan, yang bikin tanggung jawab jadi gugur? Iya, gimana pandangan mereka? Puan milih, meskipun mereka terima Taurat dalam kondisi super takut, itu nggak otomatis ngehapus tanggung jawab mereka setelahnya. Poin pentingnya itu di amal perbuatan setelah perjanjian itu dibuat. Walaupun awalnya mungkin karena takut, kewajiban buat konsisten ngamalin isi perjanjian itu tetap ada. Imam Ibnu Asyur ngeliat peristiwa gunung itu lebih kayak hujah, bukti yang nggak bisa dibantah, sama tahwif, bikin takut, buat nyempurnain argumen kenabian Musa alaihissalam. Bukan paksaan yang bikin mereka jadi nggak mukalaf lagi. Jadi tanggung jawab nepatin janji itu tetap nempel. Oke, jadi meskipun awalnya karena takut, komitmen selanjutnya itu yang dinilai ya. Nah, ini jadi makin menarik kalau kita lihat kelanjutannya. Apa yang terjadi coba setelah perjanjian sekuat itu, peristiwa sedahsyat itu? Ironis ya sahabat takwa, justru di sini pelajaran terbesarnya. Ayat setelahnya, ayat 64, itu langsung ngasih tahu. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Artinya, kemudian setelah itu kamu berpaling. Maka, sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pastilah kamu termasuk orang-orang yang rugi. Waduh, berpaling setelah semua itu. Iya, tawalaitum. Mereka berpaling. Kayak dijelasin Ibnu Katsir dan lainnya, ini fakta pahitnya. Udah lihat kebesaran Allah senyata itu. Udah ngikat janji sekuat mitsak, mereka malah melanggar. Contoh paling jelas ya pas mereka nyembah patung anak sapi emas itu. Waktu Nabi Musa alaihissalam lagi di gunung. Gagal mereka jaga komitmen utamanya, yaitu tauhid. Astagfirullah. Tapi di ayat 64 itu langsung disebut juga ya, soal karunia dan rahmat Allah. Nah, itu dia sisi lainnya yang super penting. Walaupun mereka bikin pelanggaran gede banget, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fadl, karunia, dan rahmah kasih sayangnya yang gak ada batasnya, gak langsung ngehancurin mereka semua. Allah masih kasih kesempatan, terima tobat sebagian mereka, utus nabi-nabi lain. Ini nunjukin betapa luasnya ampunan dan rahmat Allah, selalu mendahului mulkanya. Jadi kegagalan Bani Israel ini jadi kontras banget sama kemurahan Allah, sekaligus jadi peringatan buat kita. Subhanallah, benar-benar syarat pelajaran ya. Nah, sekarang nih bagian pentingnya buat kita, sahabat takwa. Gimana caranya kisah Bani Israel, perjanjian di bawah bayang-bayang Gunung Tur ini bisa relevan, bisa ngomong ke kita di abad 21 ini? Ini dia inti tadaburnya, sahabat takwa. Kisah ini kan bukan cuma cerita masa lalu ya, tapi cermin buat kita sekarang. Ada beberapa pelajaran penting banget yang bisa kita ambil. Apa aja tuh? Hanya cuma rutinitas tanpa diresapi. Atau malah, cuma jadi pajangan. Perintah Bikuwa ini kayak nanya ke kita, udah ambil Quran dengan jid, dengan kesungguhan belum? Buku-buku tadabur wa amal sering banget tekenin ini. Wah, dalam banget tuh refleksinya. Jadi kita perlu cek lagi nih kualitas interaksi kita sama Quran. Ada lagi? Kedua, soal perjanjian kita sendiri. Kita kan sebagai muslim ucap syahadat. Itu kan intinya udah ngikat mitok juga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita, puasa kita, komitmen kita sama syariat Islam, itu semua bagian dari janji kita. Kisah Bani Israel ini jadi pengingat keras. Jaga janji kita sama Allah, jangan sampai kita ngulang pola yang sama. Benar juga ya. Ketiga, ya belajar dari kesalahan mereka. Jangan gampang merasa berat, enggan, atau cari-cari alasan buat jalanin perintah agama. Jangan sampai kita baru gerak kalau gunung alias musibah udah di depan mata. Ikhlas dan sungguh-sungguh dari awal itu penting. Hindari mentalitas kalau nggak diancam nggak jalan gitu ya. Kurang lebih begitu. Keempat, kenali tanda kebesaran Allah di zaman kita. Allah kan terus nunjukin ayat-ayatnya di alam, di Quran. Respons kita gimana? Makin dekat atau malah makin lalai? Kelima, selalu ingat tujuan akhirnya. Takwa. Semua ibadah kita, interaksi kita sama Quran, mestinya ya muaranya ke sana, ningkatin kualitas takwa kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Dan terakhir, yang nggak kalah penting, renungkan dan syukuri rahmat Allah yang super luas itu, kayak yang disiratkan di ayat 64.
Kita semua pasti pernah salah, pernah lalai, pernah berpaling dalam kadar tertentu. Tapi Allah Maha Pengasih. Masih kasih kita nafas, waktu, kesempatan buat tobat, buat perbaiki diri. Jangan disia-siain deh karunia ini. Buruan balik ke Allah. Masya Allah, banyak banget ya pelajarannya sahabat takwa. Jadi dari obrolan kita soal Al-Baqarah ayat 63 ini, kita diingetin lagi soal perjanjian dahsyat di Sinai, soal pentingnya pegang petunjuk Allah dengan sungguh-sungguh, bikuah, keharusan buat terus ingat dan amalin, wadhkuru ma fih, dan takwa sebagai tujuannya. Kita juga belajar dari kegagalan mereka, sekaligus ngelihat betapa besarnya rahmat Allah. Dan semua ini ternyata relevan banget buat kita evaluasi lagi komitmen kita ke Islam dan Al-Quran sekarang ini. Mungkin ya, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat kita renungin bareng-bareng. Kalau gunung yang diangkat buat Bani Israel itu fisik, yang mengancam secara fisik, nah gunung buat kita di era modern mungkin beda bentuknya. Bisa jadi gunung itu himpitan kesibukan dunia, atau badai distraksi digital yang nggak ada habisnya, atau mungkin tarikan hawa nafsu yang kuat banget. Semua itu bikin kita susah pegang Al-Quran bikuwah. Dengan kesungguhan yang benar-benar. Gunung modern ya. Iya, coba deh kita tanya ke diri sendiri sahabat takwa. Gunung apa sih yang sekarang lagi kayak membayangi kita? Yang bikin kita susah buat benar-benar megang Quran? Dan gimana caranya kita bisa nyambut seruan Al-Quran ini dengan kekuatan hati? Dengan komitmen sejati kayak yang Allah perintahkan. Pertanyaan yang bagus banget buat refleksi kita masing-masing ya. Terima kasih banyak sudah nyimak obrolan kita kali ini, sahabat takwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa nambah semangat kita buat makin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology, obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.